Pesan terakhir orang yang meninggal biasanya berisi penyesalan, permintaan maaf yang terlambat, harapan yang tidak sempat diwujudkan, atau sekedar salam perpisahan bagi mereka yang ditinggalkan. Namun, pesan terakhir Justin terdengar berbeda, lebih mirip sebuah undangan. Brenda selalu percaya bahwa manusia jauh lebih menakutkan daripada hantu. Mungkin karena itulah podcast miliknya cukup terkenal. Bersama Ken, rekan siarannya, ia menghabiskan malam-malam dengan membedah cerita seram yang dikirim para pendengar. Bukan untuk membuktikan bahwa hantu itu ada, melainkan sebaliknya. Mereka mencoba mencari penjelasan yang lebih masuk akal di balik setiap kisah misterius yang beredar. Kalau memang ada hantu, kenapa tidak pernah ada bukti yang bisa diuji ulang? Tanya Brenda malam itu kepada ribuan penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung mereka. Kolom komentar langsung bergerak lebih cepat. Ken tertawa kecil dari balik headset. Kamu sadar tidak, kalau sebagian besar orang datang ke podcast ini justru karena ingin mendengar cerita hantu? Aku tahu, jawab Brenda sambil tersenyum. Tapi itu menariknya. Semua orang punya cerita seram. Begitu dicari penjelasannya, biasanya ada sesuatu yang jauh lebih masuk akal. Atau mungkin kamu terlalu keras kepala untuk mengakui kalau ada hal yang tidak bisa dijelaskan. Kalau memang tidak bisa dijelaskan, berarti kita belum menemukan jawabannya. Bukan berarti jawabannya hantu dong. Penonton kita pasti senang mendengar itu. Ken mencoba menyindir. Siaran berlangsung seperti biasa. Mereka membahas cerita kiriman pendengar, mulai dari penampakan di rumah kosong hingga pengalaman seseorang yang mengaku melihat sosok tanpa wajah di jalan raya. Setiap cerita dibedah perlahan, dicari kemungkinan logisnya, lalu ditanggapi dengan sudut pandang yang lebih rasional. Sudah hampir 3 tahun mereka melakukan hal itu. Dan selama 3 tahun pula, belum ada satu cerita pun yang benar-benar membuat Brenda percaya pada hal gaib. Siaran hampir berakhir ketika Ken tiba-tiba berkata, "Oh iya, ada satu hal aneh nih." Brenda yang sedang membaca komentar tidak langsung menanggapi. "Aneh yang bagaimana?" "Seseorang mengirim email." "Banyak orang mengirim email." Bukan, yang ini beda." Cara Ken mengucapkannya membuat Brenda akhirnya mengalihkan pandangan dari monitor. "Baiklah, apa yang membuatnya berbeda?" "Ada 7 file audio di dalamnya." "Hanya audio?" "Iya, lalu?" "Katanya itu pesan dari temannya sebelum bunuh diri." Brenda menghela nafas panjang. "Tolong jangan bilang dia mengaku temannya dirasuki setan atau semacamnya." Tidak, bagus. Temannya bernama Justin." Brenda menunggu beberapa detik. "Itu saja?" "Iya, itu saja." "Ken, ada ribuan orang meninggal setiap hari." "Iya, aku tahu. Lalu kenapa ini menarik?" Ken terdiam sesaat sebelum menjawab. "Entahlah, aku cuma merasa ada sesuatu yang aneh." "Itu alasan yang buruk, Ken." Mungkin." Brenda menggeleng pelan. "Lagi pula, siapa pengirimnya?" "Itu bagian yang aneh." "Kenapa?" "Dia tidak mencantumkan nama." "Ya ampun, Ken, anonim di internet bukan hal baru." "Bukan anonim biasa." Ken terdengar ragu-ragu seolah mencoba mencari cara yang tepat untuk menjelaskan. "Di kolom pengirim hanya tertulis satu kata." Brenda mengangkat alis. "Apa?" "Perantara."
Brenda terdiam sesaat. Kemudian ia tertawa kecil. Itu terdengar seperti nama karakter film horor murahan. Iya, itu juga yang kupikirkan. Nah, kalau begitu, kita sepakat ini kemungkinan besar hanya omong kosong, orang iseng mungkin. Ya mungkin. Meski berkata demikian, Ken terdengar belum sepenuhnya yakin. Brenda akhirnya membuka email tersebut melalui monitor keduanya. Benar saja, ada 7 file audio dengan nama yang hanya berupa angka urut. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada latar belakang cerita, hanya satu kalimat singkat. Jika kalian ingin memahami apa yang terjadi pada Justin, dengarkan semuanya sampai akhir. Drama sekali, gumam Brenda. Coba putar satu. Nah, sekarang. Iya, Brenda mengklik file pertama. Beberapa detik pertama hanya berisi suara statis yang samar. Lalu terdengar suara gesekan, panjang, berat, seperti sesuatu yang sedang diseret di atas lantai. Tidak ada percakapan, tidak ada langkah kaki. Hanya suara benda berat yang terus bergesekan dengan permukaan keras. Brenda yang semula bersandar santai mulai memperhatikan. Entah mengapa suara itu terasa tidak nyaman didengar. Gesekan itu terus berlangsung hingga rekaman hampir selesai. Kemudian, sebuah suara wanita terdengar dari kejauhan. Pelan, sangat pelan, seolah berasal dari ujung ruangan yang luas. Bukankah ini terlihat seperti semacam ritual, Justin? Rekaman berhenti. Keheningan memenuhi saluran suara mereka selama beberapa detik. Itu saja, tanya Brenda akhirnya. Itu saja. Brenda menyilangkan tangan di depan dada. Bisa saja seseorang sedang memindahkan lemari. Tapi kalimat terakhirnya bisa bercanda. Kalau memang begitu, kenapa harus dikirim ke kita? Karena orang suka membuat misteri. Ken mengembuskan nafas pendek. Aku tidak tahu, rasanya ada yang aneh. Menurutku juga. Ken langsung menangkap nada suaranya. Nah kan, tapi bukan karena rekamannya menyeramkan. Lalu, karena rekamannya terlalu sangat dibuat misterius. Mereka kembali terdiam. Pada akhirnya, Brenda memutuskan bahwa file ini cukup menarik untuk dibahas pada episode berikutnya. Besok malam kita bahas deh, katanya. Kalau ini prank, setidaknya orang yang membuatnya cukup kreatif. Siaran pun ditutup seperti biasa. Beberapa menit kemudian, setelah semua peralatan dimatikan dan layar kamera menghilang dari monitor, kesunyian apartemen kembali menyambut Brenda. Ia tinggal di sana hanya bersama neneknya. Orang tuanya telah lama bercerai. Ia dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Namun, beberapa tahun lalu ibunya meninggal dunia, meninggalkan Brenda sebagai satu-satunya orang yang merawat wanita tua yang kini terbaring koma di kamar ujung lorong. Sebenarnya, Brenda tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Pekerjaannya dari rumah berjalan cukup baik. Podcast mereka juga menghasilkan pendapatan yang lumayan, namun hidupnya tetap terasa sepi. Ia jarang keluar rumah, jarang bertemu teman, bahkan hubungannya dengan sang kekasih lebih banyak diisi pesan singkat dan pertemuan sesekali setiap beberapa minggu. Sebagian besar waktunya habis di apartemen itu, menunggu, merawat, dan menemani seseorang yang perlahan mendekati kematian. Brenda berjalan menuju kamar neneknya seperti yang selalu ia lakukan setiap malam. Lampu meja berwarna jingga menerangi ruang
yang dipenuhi aroma obat-obatan. Mesin oksigen berdengung pelan di sudut kamar. Di atas ranjang, wanita tua itu terbaring diam tanpa gerakan. "Halo, Nek." Tidak ada jawaban, tentu saja. Sudah lama tidak ada jawaban. Brenda duduk di samping ranjang dan merapikan rambut putih yang menutupi sebagian wajah neneknya. "Aku baru selesai siaran." Sunyi. "Ada pendengar aneh hari ini." Sunyi lagi. Namun ia tetap berbicara. Ia selalu berbicara. Dokter sudah berkali-kali mengatakan bahwa waktu neneknya mungkin tinggal beberapa hari lagi. Semua dokumen yang diperlukan bahkan sudah disiapkan jauh-jauh hari. Namun, entah bagaimana wanita tua itu terus bertahan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kadang Brenda sendiri tidak mengerti bagaimana tubuh seseorang masih mampu bertahan selama itu. Harusnya nenek sudah istirahat, gumamnya pelan. Tapi ia langsung merasa bersalah setelah mengucapkannya. Bukan karena ia membenci neneknya, justru sebaliknya. Ia telah melihat wanita itu terjebak di antara hidup dan mati. Ada kalanya ia berpikir, kematian mungkin jauh lebih baik daripada keadaan seperti ini. Tetapi ia tidak pernah berani mengatakannya kepada siapapun. Brenda menundukkan kepala. Pikirannya melayang pada masa lalu. Perceraian kedua orang tuanya, kepergian ibunya, ayahnya yang menghilang tanpa kabar selama bertahun-tahun. Dan kenyataan bahwa sebentar lagi ia mungkin benar-benar sendirian. Ia menatap wajah neneknya lebih dalam, lebih lama, kemudian tersenyum tipis. "Aku akan merindukanmu, Nenek." Suara itu hampir terdengar seperti bisikan. Brenda lalu mulai bersenandung pelan. Lagu lama yang dulu sering dinyanyikan ibunya ketika ia masih kecil, sebuah lagu sederhana yang selalu mengingatkannya pada rumah. Setelah beberapa menit, ia berdiri, merapikan selimut, memastikan mesin oksigen bekerja dengan baik, lalu mematikan lampu utama. Kini hanya cahaya lampu meja yang tersisa. "Selamat malam, Nek." Ia menutup kamar perlahan. Jam dinding menunjukkan pukul 12:17 ketika Brenda akhirnya memasuki kamarnya sendiri. Tubuhnya terasa lelah. Tidak butuh waktu lama hingga ia tertidur. Namun, ia tidak melihat layar monitornya yang telah dimatikan perlahan menyala kembali. Tidak ada suara, tidak ada peringatan. Namun di tengah apartemen yang sunyi, file audio kedua mulai diputar dengan sendirinya. Dan seseorang sedang mendengarkan.